Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Cimi Demianus Iji berharap ideologi Pancasila yang digali dari bumi Indonesia perlu dibumikan di era normal baru agar bisa menyentuh kalbu seluruh bangsa Indonesia memahami sebagai falsafah hidup berbangsa bernegara. Munculnya pemikiran segelintir orang untuk mengganti Pancasila dengan paham lain diakui sebagai imbas dari kurangnya keteladanan pemimpin memberikan contoh yang baik kepada rakyat, sehingga perlu merekonstruksi karakter sebagai pimpinan, menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana membumikan keunggulan Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara di era normal baru? Mari kita simak laporan daerah membangun berikut ini. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang terbaik bagi bangsa. Karena itu, dengan Pancasila saya masih berdampingan dengan saudara saya Muslim, yang Hindu, Buddha, Katolik, atau bahkan Konfusius sekalipun, kita tidak mempersoalkan perbedaan keyakinan. Harapan kader Bung Karno agar ideologi Pancasila dibumikan dalam kehidupan sehari-hari disampaikan menanggapi semakin pudarnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Padahal nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi ideologi bagi rakyat Indonesia, tetapi juga budaya, falsafah hidup, dan cita hukum atau dasar negara yang tidak bisa dilepas dalam kehidupan berbangsa. Sebagai bangsa yang heterogen, pemimpin harus menghadirkan karakter kepemimpinannya untuk membangun visi yang sama sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Terhadap keinginan segelintir orang yang ingin merubah ideologi Pancasila dengan paham lain, politisi PDIP pusat ini tidak menjamin memberi rasa aman bagi warga, mengingat sejumlah negara yang memiliki paham tertentu tidak mampu mengendalikan berbagai gejolak yang menimpa warganya, sehingga perlu diupayakan diwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial inilah adalah problem yang paling serius yang kita hadapi selama sekian puluh tahun kita hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial itu hal yang paling abstrak diucapkan, paling konkret untuk diucapkan, tapi paling sulit dilaksanakan. Sulit sekali sampai hari ini. Karena keadilan sosial itu menyangkut bagaimana pemerataan pendapat, distribution of wealth, penyebaran atau pemberian kesempatan untuk mendapat kesejahteraan. Itu sulit sekali. Nah, apalagi misalnya bagaimana distribusi kekuasaan, itu sulit sekali. Karena misalnya orang-orang Papua yang masih memberontak merasa bahwa Republik ini masih dominasi oleh kelompok non-Melanesia. Itu juga ketidakadilan. Nah, mestinya diberikan kesempatan-kesempatan itu, jadi semua orang boleh menikmati. Nah, kenapa misalnya di Sorong Raya orang mendesak untuk terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya? Itu semua bagian dari implementasi keadilan sosial itu. Jadi keadilan sosial itu bukan bantuan sosial, itu yang harus dibedakan. Jadi seperti itu distribusi keadilan, distribusi jabatan atau kesempatan bekerja dan berusaha harus diberlakukan secara adil pada semua orang. Misalnya kita lihat misalnya
pasar. Pasar ini kan didominasi oleh kelompok tertentu. Akibatnya muncul pandangan bahwa orang Papua lebih baiknya merdeka saja karena kami sudah tidak berkuasa di pasar lagi. Pasar ini kayaknya dikuasai oleh pendatang semua, katanya begitu. Pandangan sebagian orang kan begitu. Nah, negara harus hadir di tengah-tengah mengaturnya. Ya, kalau dulu di Wamena itu waktu zaman Pak Wenas, jadi bupati ini, dia bangun pasar Nayak yang di dalamnya hanya isi mama-mama Wamena. Saya bersyukur berada di sebuah negara yang melandaskan Pancasila. Karena dengan Pancasila ini kita masih ada meskipun banyak cobaan. Kadang-kadang ada radikalisme, terorisme, bahkan fanatisme agama mendominasi kehidupan sosial kita. Tapi kita tetap utuh, masih utuh sampai hari ini. Berbeda dengan negara-negara yang nyata-nyata menerapkan ideologi tertentu, nyata-nyata berantem terus. Contoh misalnya Amerika dan liberalismenya, Inggris, atau Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dengan Islamismenya, atau beberapa negara-negara Arab seperti itu. Ternyata berantem terus. Kita ini masih aman-aman. Meskipun ada ribut-ribut, misalnya kita lihat misalnya di Papua masih ada gejolak di sana sini. Ini kan hal-hal yang sebenarnya masih bisa didialogkan, dicarikan solusinya. Terhadap implementasi nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta persatuan, Jimmy Demianus Iji mengaku butuh keteladanan pemimpin yang bisa mempengaruhi kalbu rakyat dengan kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat, bukan sebaliknya memunculkan ketidaksenangan yang memicu ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahannya. Pancasila itu adalah ideologi yang terbaik bagi bangsa ini. Karena itu, dengan Pancasila saya masih berdampingan dengan saudara saya Muslim, yang Hindu, Buddha, Katolik, atau bahkan Konfusius sekalipun, kita tidak mempersoalkan perbedaan keyakinan. Karena itu Pancasila. Cuma problemnya di Pancasila itu pelaksanaannya dari sila ke sila itu yang belum sinkron. Contoh, kalau orang misalnya mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu bukan berarti rajin ke masjid atau rajin ke gereja. Tapi kita percaya bahwa karena di pembukaan Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan bahwa atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita sampai pada pintu kemerdekaan, pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Artinya perjuangan kemerdekaan kita ini diridhoi, diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam konteks perjalanan hidup kita dalam berbangsa, kita harus tahu bahwa misalnya dalam pengelolaan anggaran, kita tahu bahwa memang Tuhan tidak langsung memeriksa. Tapi mata Tuhan tahu bahwa apakah uang-uang itu jujur kita pakai untuk membangun rakyat atau tidak, atau rakyat hanya menjadi tumbal saja. Itu dalam hal pengelolaan keuangan negara. Atau yang kedua itu misalnya soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita memperlakukan setiap orang itu sama dengan diri kita? Misalnya di hadapan hukum atau pemerintahan, kita perlakukan mereka sama enggak? Mereka objek atau subjek gitu. Nah, itu sebenarnya nilai aplikatif yang dibutuhkan dari Pancasila. Nah, kalau berbicara persatuan, itu hampir seluruh rakyat ini, mau dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, sudah menyadari bahwa NKRI adalah rumah terbaik kita. Sebagai kader Bung Karno, Jimmy melihat manifestasi penjabaran demokrasi Pancasila perlu dikonkretkan dengan lebih mengedepankan bagaimana menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebijakan pembangunan. Kalau kita mau jujur, misalnya Bung Karno itu mengatakan bahwa ini loh Indonesia.
dia tidak sama dengan Amerika. Nah, dalam hal agama saja, Bung Karno bilang kalau kau mau jadi Muslim, jangan jadi Muslim jadi orang Saudi Arabia, tapi jadi Muslim Indonesia. Gitu. Muslim Indonesia itu yang tidak menghalalkan keyakinan itu saja. Atau kamu jadi orang Nasrani, jangan jadi orang Israel, jadi orang Nasrani Indonesia. Jadi orang Katolik, jangan jadi orang Roma, jadi orang Indonesia. Orang Buddha, Hindu, bukan menjadi orang India atau orang Mongtai, Thailand sana, gitu. Maksudnya Indonesia punya. Nah, kita hidup selama ini saya pikir sudah bagus. Ya kadang-kadang kan kehidupan itu dinamis. Jadi ada orang yang berkembang yang baik, ada yang tidak, muncullah iri hati. Nah, soal perhatian kita terhadap pengembangan agama dan keyakinan pun, saya melihat kadang-kadang di jajaran pemerintah daerah juga, apalagi sampai negara, masih menomorsatukan kelompok keyakinannya, tidak menjadikan bahwa agama apapun bahwa inilah Indonesia, dia berhak hidup bersama-sama berdampingan dan berhak dibantu oleh negara, gitu. Nah, saya memberi contoh Masjid Raya di Kota Sorong. Nah, kalau itu menjadi beban umat Muslim saja, nggak rampung-rampung. Saya pikir bahwa pemerintah daerah, baik kota, provinsi maupun negara harus menyumbang bagi penyelesaian sarana ibadah ini. Nah, kalau kita pelajari akar konflik di negara-negara yang sudah maju, misalnya di beberapa negara itu konflik timbul karena ketidakadilan itu. Nah, karena Indonesia ini mayoritas Muslim, nah mari kita perhatikan misalnya umat Muslim itu masjidnya dibangun. Nah, kenapa beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan Kota Sorong ini dibangun bandara embarkasi haji. Sebenarnya bukan tujuannya karena Sorong kota Muslim, tidak, tetapi Sorong ini bisa menjadi kota penyangga, ya. Jadi terminal penyangga yang menyangga calon jamaah haji berasal dari Maluku Utara, Maluku, Papua Induk maupun Papua Barat. Kalau ada Papua Barat Daya atau Papua Selatan, semuanya masuk bandara ini. Dengan demikian nanti ekonominya akan berputar. Apalagi dibangun fasilitas seperti asrama haji, ada rumah sakit haji, ada apa, kan mendorong pertumbuhan semua itu. Sementara terhadap peran aktif negara menjalankan politik luar negeri, Jimmy menyebut penyelesaian sengketa Israel-Palestina perlu mengusung nilai-nilai kemanusiaan, bukan agama. Dalam peristiwa di Palestina beberapa waktu yang lalu, ya semestinya tidak dilihat bahwa itu ada konflik agama, tapi harus dilihat bahwa yang terjadi itu adalah konflik kemanusiaan. Jadi prihatin kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu lebih pada keprihatinan kemanusiaan, gitu. Kenapa Palestina yang turut serta memperjuangkan Indonesia merdeka, kok Indonesia tidak bisa membantu Palestina untuk menyelesaikan masa depan mereka, menjadi sebuah negara yang bebas, berdaulat, merdeka di atas tanah leluhur mereka. Itu sebenarnya. Jadi kita tidak melihat karena itu perbedaan agama kan, dan bukan juga perang agama, karena menurut kita bahwa yang terjadi di Palestina itu, kita tahu bahwa penduduk Palestina juga sebagian beragama Muslim, sekitar 20% dari penduduknya. Sementara umat Muslim yang ada di Palestina itu sekitar yang tinggal di Israel itu sekitar 20% umat Muslim. Umat Nasrani yang tinggal di Palestina itu ada sekitar berapa persen lah, ada gitu. Jadi kita jangan membawa-bawanya pada sentimen agama. Akhirnya itu mempengaruhi mentalitas rakyat kita sendiri. Rakyat itu terpancing kepada upaya-upaya yang radikal, yang menimbulkan ancaman teror di mana-mana. Kan tidak bagus juga untuk pertumbuhan ekonomi kita.
Meskipun masih ada segelintir orang yang meragukan keunggulan dan ketangguhan ideologi Pancasila, namun sebagai politisi, melihat semangat kegotong royongan di tengah pandemi COVID-19, diyakini bisa terjadi hanya karena ada nilai-nilai Pancasila yang ingin ditunjukkan, sehingga negara perlu memupuk semangat kegotong royongan tanpa perlu mengakomodasi dalam sebuah organisasi, karena ada pengalaman buruk yang dialami negara. Tentu kita punya pengalaman dalam berbangsa dan bernegara. Dulu pada masa pemerintahan Orde Baru, kita punya yayasan sosial yang dipimpin oleh Mbak Tutut. Tujuannya ke arah situ, tapi dalam kenyataannya praktiknya itu justru menyimpang. Lebih pada kepentingan personal, pribadi. Akhirnya negara tidak mau mengambil itu lagi, diserahkan pada bagaimana membangun kesadaran rakyat untuk secara mandiri membangun jiwa kebersamaan itu, melihat nasib sesamanya. Itu yang digalakkan oleh pemerintah perlahan-lahan. Gitu. Jadi biar aja ya, masyarakat yang penting kesadaran itu terus ditumbuhkan, sehingga partisipasi untuk datang secara pribadi, secara kelompok itu terus akan bergerak. Iya, memang tidak terorganisir oleh negara, tetapi negara melakukan contoh-contoh konkret. Misalnya seperti kita lihat bagaimana mewujudkan keadilan sosial itu melalui kesempatan setiap warga negara untuk memperoleh rumah sebagai tempat tinggal yang layak. Presiden Jokowi ini mengeluarkan kebijakan yang namanya bedah rumah, atau kalau kami di Kementerian PUPR itu namanya bantuan sosial, bantuan stimulan perumahan swadaya, BSPS. Itu kan membantu warga yang mungkin tidak mampu menyelesaikan rumah pribadinya, dibantu diselesaikan. Akhirnya target fungsional rumah itu bisa. Lalu ada banyak program, misalnya Kotaku di Kementerian PUPR juga. Lalu di Kementerian Desa ada. Di beberapa kementerian sebenarnya nampak kegiatan-kegiatannya untuk memperkuat bagaimana implementasi sila keadilan itu. Memahami spiritualisme Pancasila menjadi kunci menjaga ideologi Pancasila yang lahir 76 tahun lalu dengan revitalisasi nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa bernegara. Lahirnya Pancasila yang diambil dalam rapat Dokuritu Jumbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di Gedung Chousangi yang kini dikenal Gedung Pancasila, telah membawa Indonesia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara damai, sehingga perlu dibumikan di bumi Indonesia. Semoga bermanfaat, dan kami sudahi laporan daerah membangun kali ini.